Shalom Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita kembali datang beribadah kepada Tuhan. Di tengah situasi seperti sekarang ini, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Di hari Minggu, di hari yang Tuhan khususkan untuk kita boleh beristirahat dan beribadah pada Dia, marilah kita boleh memfokuskan diri kita sungguh-sungguh untuk boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang akan diperdengarkan nanti. Mari kita mau memuji Tuhan dengan menaikkan hormat bagi Allah Bapa. Nafiri Rohani 119, kita naikkan ketiga baitnya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Mulia bagi Bapa. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja,
dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mazmur 145 bait pertama hingga ketiga. Seperti pemazmur memuji Tuhan, marilah kita juga memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan menaikkan pujian, semesta bernyanyi. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Matius 22 ayat 37 hingga 40 demikian berbunyi. Demikianlah firman Tuhan. Marilah dengan rendah hati dan penuh kesadaran kita meminta ampun dari segala dosa kita, dan berjanji dengan penuh kesadaran untuk boleh hidup dengan suci dan bertahan dari segala godaan dosa yang akan menguji kita. Mari kita menaikkan pujian dari Nafiri Rohani 47 bait pertama hingga ketiga. Dosamu dihapus. Setelah itu saya minta kesediaan untuk saudari Yemima Gracia untuk boleh memimpin kita di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan Yesus berkata, "Kuatkan imanmu, tetaplah kau berdoa dan berharap padaku.
jemaat sekalian, pada pagi hari ini kita mengambil waktu hening di hadapan Tuhan. Kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini dengan kerendahan hati kami. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang lemah. Kami sering sekali Tuhan menukarkan hati-Mu Tuhan. Baik dalam sikap kami, tindakan kami, perilaku kami, dan juga pemikiran kami ya Bapa, yang tidak menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, atas kesalahan kami yang sering sekali melukai hati-Mu. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, karena Engkau masih terus mengasihi kami dengan setia ya Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan selalu mengingat akan pengorbanan-Mu ya Bapa kepada setiap kami. Biarlah kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 118 ayat 28 hingga 29. Allahku, aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku. Aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur atas pengampunan dosa dan kesempatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita meresponinya dengan menaikkan pujian dari Nafiri Rohani 136 bait pertama hingga kedua. Hanya ini yang aku tahu. Mazmur 42 ayat 2 hingga ketiga berbunyi, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Inilah kerinduan pemazmur yang begitu merindukan dan haus akan Tuhan. Biarlah kita boleh haus akan firman Tuhan dan mau hidup dipimpinnya. Marilah kita menaikkan pujian persiapan untuk menangkan firman Tuhan dengan menaikkan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku
bagai tanah gersang yang nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selamat pagi sidang jemaat sekalian, Shalom. Sebelum kita memulai pendengaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, di mana Kau boleh mengumpulkan setiap kami Tuhan, walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami mengucap syukur Tuhan karena Kau boleh memberikan kesempatan Tuhan untuk boleh bersekutu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan belajar Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau boleh menolong setiap kami Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan telinga kami Tuhan untuk boleh mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian, Shalom. Bersyukur kita pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu pada hari ini saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk jemaat sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka yang suram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan, dalam perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya." Ayat 21.
Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu untuk mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Ayat 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat sekalian, sebuah perjumpaan akan sangat berarti jika seseorang tersebut menyadari siapa yang ia jumpai. Bisa itu seseorang yang kita teladani, seorang yang mungkin kita gemari atau sukai, atau bisa juga seorang yang telah lama menghilang dan hadir kembali dalam kehidupan kita. Kita pun tidak tahu dan tidak dapat mengira kapan pertemuan itu akan terjadi. Sebuah pertemuan yang menurut kita sangat berarti bisa akan membawa sesuatu hal yang baik bagi kita. Contohnya saja, bertemu dengan seseorang yang kita teladani akan membawa hal yang positif bagi kita. Ataupun bertemu dengan seseorang yang dahulunya kita jarang berkomunikasi dan pada saat itu kita dipertemukan kembali. Sebuah pertemuan yang baik, sebuah pertemuan yang berarti, baik itu secara pribadi kita kepada seseorang maupun pertemuan dalam sebuah ibadah, persekutuan maupun persekutuan dalam jumlah skala yang besar, akan ada satu hal yang dapat berubah, baik sudut pandang kita, pola pikir kita, yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan kita. Untuk itu jemaat sekalian, lantas bagaimana perjumpaan antara Yesus dan kedua muridnya ini dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai yang ke-35. Kisah tentang seorang yang asing yang berjalan bersama kedua muridnya ke Emmaus bukanlah kisah yang asing lagi di telinga kita. Berawal dari perjalanan yang penuh keputusasaan maupun kekecewaan dan berakhir dengan perjalanan dan pertemuan yang baru yang penuh dengan sukacita. Kisah yang dituliskan dalam Injil Lukas ini lebih detail dari apa yang dituliskan dalam Injil Markus pasal 16 ayat 12. Untuk itu, pasti ada tujuan yang membuat kisah ini dituliskan secara lebih lengkap, lebih detail. Sehingga dalam kisah ini kita akan menemukan apa yang menjadi tujuan Yesus sehingga ia menjumpai kedua murid-muridnya ini. Untuk itu, dalam kisah yang cukup panjang ini, saya akan membagi ke dalam 4 garis besar dalam perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya. Yang pertama, dalam bagian pertama itu di ayat 13 sampai ke 16. Ini pertemuan di antara kedua murid tersebut
serta keberadaan Yesus di tengah-tengah mereka. Pada hari itu adalah hari pertama minggu di mana dua murid ini pergi ke Emmaus. Secara jelasnya tidak disebutkan siapa yang satunya lagi, tapi yang satunya lagi bernama Kleopas. Mereka pergi ke Emmaus mungkin saja setelah merayakan Paskah di Yerusalem. Dan Emmaus sendiri merupakan desa kecil yang perkiraan letaknya berada di daerah Yudea, 7 mil dari Yerusalem. Dan jika kita perhatikan kembali di ayat 15, Yesus muncul di tengah-tengah mereka, tetapi mereka tidak dapat mengenalinya. Di dalam pembicaraan yang begitu intens antara kedua murid ini, serta Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka, di dalam pembicaraan tersebut, mereka pun tidak dapat mengenali, tidak mengakui siapa yang sedang bersama-sama dengan mereka pada saat itu. Justru mereka berpikir bahwa seorang ini merupakan seseorang yang lain yang baru dari Yerusalem. Memang pada saat itu, Yesus memiliki tubuh kebangkitan yang tidak dapat mereka kenali. Dari hal ini kita dapat melihat dengan tanda kutip bahwa kebutaan kedua murid ini di mana mereka tidak dapat mengenali siapa yang sedang bersama mereka pada saat itu. Dan tujuan dari ayat 13 sampai 16 ini menunjukkan realitas kebangkitan tubuh Yesus dan Yesus yang hadir dalam bentuk tubuh yang berbeda untuk menekankan bahwa tubuh kebangkitan itu berbeda. Selanjutnya jemaat sekalian, pada bagian kedua di ayat 17 sampai ke 27, percakapan di antara dua murid ini dan juga Yesus. Pada ayat 17a ini, Yesus mengajukan sebuah pertanyaan yang sederhana. Jika kita perhatikan, apa respon dari kedua murid ini? Di mana mereka berhenti dengan muka yang muram. Keadaan yang menunjukkan oleh kedua murid ini memberikan gambaran betapa sedihnya hati mereka, serta juga menggambarkan penyesalan mereka. Dan memang pada saat itu mereka sedang dalam keadaan yang sangat emosional. Kematian Yesus bagi mereka ini telah membuat mereka tenggelam dalam kegelapan yang mendalam dan harapan mereka hancur. Untuk itu jemaat sekalian, kita dapat memperhatikan bentuk percakapan yang begitu jelas yang dilontarkan kepada Yesus, yang mengisyaratkan kesedihan mereka yang teramat dalam ketika ditinggalkan oleh Yesus. Kesedihan yang menyelimuti murid ini mungkin karena ketidaktahuan mereka dan kurang percayanya mereka bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Jemaat sekalian, walaupun pada saat itu Yesus mengajukan sebuah pertanyaan yang membuat mereka bingung karena memang pada saat itu mereka tidak mengetahui bahwa Yesus sedang bersama-sama dengan mereka pada saat itu. Tetapi kebingungan ini seolah-olah mempertanyakan kenapa orang asing ini tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Padahal Kristus telah mengalami penderitaan dan mati yang sungguh membuat hati para murid ini sedih dan juga membuat gempar seluruh Yerusalem. Di ayat 17 sampai 18. Dan pada akhirnya murid ini pun menceritakan kisah Kristus di ayat 19 sampai ke 24. Jemaat sekalian, sebenarnya pada saat itu juga mereka menanti-nantikan bahwa Yesus yang mereka kasihi akan bangkit. Namun yang terjadi, murid-murid tidak dapat menemukan satu tanda pun. Walaupun pada saat itu mereka tidak tahu bahwa sebelumnya para perempuan dari kalangan mereka itu datang ke kubur Yesus untuk mendapati, tetapi tidak mendapati mayat Yesus. Dan meskipun malaikat berkata bahwa dia hidup, justru mereka tidak melihat dia dan tidak mendapati tanda itu. Di sinilah digambarkan bagaimana keputusasaan murid-murid ini ketika mengetahui bahwa Yesus yang mereka harapkan tidak akan kembali lagi. Dan pada saat itu mereka tidak mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus sudah bangkit. Dan selanjutnya di ayat 25, Yesus memulai membuka mata kedua murid ini dengan teguran. Pada saat itu Yesus belum mengungkapkan dirinya sendiri, tetapi dia membuka kebenaran sebagai persiapan untuk penyingkapan dirinya. Pada ayat 25 ini Yesus memberikan teguran kepada kedua murid ini dengan kalimat, "Hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi."
Di kisah ini Yesus menegur karena lambannya pemahaman mereka akan kejadian yang akan dialami Yesus, bahwa ia harus mati, ia harus menderita, dan juga ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan murid ini tidak mempercayai setiap bukti yang telah dipaparkan di hadapan mereka, bahwa guru mereka telah bangkit. Untuk itulah di ayat selanjutnya, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya di ayat 26 sampai ke 27. Jemaat terkasih, pada bagian ketiga inilah wahyu turun ke atas mereka di ayat 28 sampai 32. Di bagian cerita ini bagaimana akhirnya Yesus membuat mereka mengenalinya, di mana kedua murid ini akhirnya sampai di kampung yang mereka tuju, dan disitulah terjadi perbincangan di antara mereka, seolah-olah Yesus hendak meneruskan perjalanannya, tetapi kedua murid ini mendesak untuk mau ikut bersama dia. Dan pada saat itu acara makan bersama, wahyu turun atas mereka. Acara makan ini hanya menggambarkan Yesus yang dibangkitkan dan hadir bersama para muridnya dalam persekutuan. Dan pada saat itulah terbukalah mata mereka. Lalu murid-murid ini mengenalnya dengan baik. Jemaat yang terkasih, di ayat 32 dijelaskan bagaimana respon dari para murid ini, di mana mereka terkejut ketika mereka mendengar bahwa Yesus telah menguraikan perkataan Alkitab yang sebelumnya mereka tidak dapat memahaminya. Kini pada akhirnya mereka pun dapat memahaminya. Dalam peristiwa inilah jemaat sekalian kita dapat melihat bagaimana hati mereka membara di dalam diri mereka ketika Yesus berbicara kepada mereka. Dalam pemaparan yang diberikan kepada murid-muridnya itu, memberikan mereka emosi dan semangat yang kuat. Dan pada akhirnya mereka memiliki kegembiraan yang luar biasa ketika mendengar kitab suci terbuka kepada mereka. Dan mereka pun merasakan bahwa sesuatu yang istimewa sedang terjadi. Dan di ayat 33 sampai 35, mereka ingin menyampaikan berita tentang apa yang mereka lihat. Yang semulanya ada kekecewaan bahwa para murid tidak dapat melihat Yesus, tetapi dibalik oleh Yesus sendiri. Dan akhirnya mereka kembali ke Yerusalem. Ini menjelaskan bahwa perjalanan ke Emmaus telah dimulai. Dan kedua murid ini telah bersiap untuk memberitakan kabar baik. Jemaat yang terkasih, inilah peristiwa dan kisah yang terjadi di antara kedua murid itu dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Kita dapat melihat juga bahwa Yesus benar-benar ada di antara mereka, dimanapun mereka berada. Ini menunjukkan cara yang mengejutkan, karena Yesus tidak hanya memberikan bukti kebangkitannya melalui dua muridnya ini dalam perjalanan ke Emmaus, tetapi ia melakukannya di Yerusalem. Dan bukti-bukti ini membawa kepada mereka kepastian bahwa Yesus memang sudah bangkit dan sudah menampakkan dirinya. Maka jemaat sekalian di ayat 34, murid-murid itu berkata, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Pernyataan murid yang muncul dengan kalimat mengenai Tuhan bangkit ini menekankan otoritas Yesus yang sudah bangkit, di mana ia tidak hanya hidup tetapi ia memiliki otoritas. Untuk itu jemaat sekalian kita dapat memperhatikan bahwa Injil Lukas memberikan dua saksi, yaitu murid-muridnya tentang kebangkitan, di mana melalui perjalanan, dan tentang Yesus mengungkapkan dirinya. Kisah yang dituliskan dalam Injil Lukas pasal 24 ini merupakan salah satu dari kisah yang menampilkan Yesus waktu kebangkitannya di dalam perjanjian baru. Dan Emmaus adalah sebuah rangkaian tujuan dari kejadian kebangkitan dan juga pembalikan dari rasa kekecewaan dan ketidakmengertian mereka dari apa yang Tuhan Allah kerjakan melalui Yesus Kristus. Jemaat sekalian, dengan demikian kita dapat melihat bagaimana Allah bekerja melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Walaupun kurangnya pemahaman mereka akan apa yang harus terjadi pada Yesus, kurangnya pemahaman mereka bahwa sebenarnya Kristus harus mengalami hal demikian. Untuk itu, tanpa mereka ketahui, jawabannya muncul di tengah-tengah mereka. Di saat ketiganya berjalan berbicara, para murid ini mengungkapkan kekecewaan mereka. Di saat itulah, Yesus menegur dua murid ini karena kurangnya pemahaman mereka. Dan dia memulai menjelaskan bagaimana Alkitab mengajarkan perlunya kemuliaan Kristus dinyatakan melalui penderitaannya. Karena itulah, harus dipercaya bahwa firman dan pekerjaan Tuhan datang untuk menunjukkan pembenaran melalui Yesus. Yesus yang telah bangkit
Dan kedua murid ini telah ditransformasikan oleh pengetahuan mereka melalui kebangkitan dan kemenangan Kristus. Untuk itu pada akhirnya kedua murid ini pun begitu semangat. Mereka pergi untuk memberitahu yang lainnya. Walaupun pada awalnya menjadi sebuah kegagalan bagi murid-muridnya karena Yesus meninggalkan mereka. Namun pada saatnya tiba di balik menjadi pemenuhan. Mungkin ada penyesalan, tetapi di balik menjadi kebangkitan Kristus. Allah dapat bekerja melalui penyalibannya dan diikuti oleh kebangkitannya. Untuk itu kita dapat melihat kembali di ayat selanjutnya bahwa para murid-murid tidak hanya ditinggalkan, tetapi ditugaskan untuk memberitakan kabar Injil yang tercatat dalam Injil Matius pasal 28. Dan melalui peristiwa dari kebangkitan dan penampakan Yesus, berarti bahwa para murid ini mengetahui bahwa Allah bekerja, bahwa Yesus hidup dalam kemuliaannya, dan kematian bukanlah akhir. Kebangkitan berarti bahwa manusia dapat memiliki tempat yang layak di hadapan Allah. Dan yang dibutuhkan hanyalah percaya apa yang dijanjikan Tuhan. Untuk jemaat sekalian, maka melalui peristiwa perjumpaan murid dengan Yesus ini, kita dapat melihat bahwa adanya perubahan dalam pemahaman mereka mengenai Yesus. Walaupun di awalnya kurang pemahaman mereka dan ketidakpercayaan mereka akan apa yang dialami Yesus, tetapi dengan Yesus menampakkan diri kepada mereka, serta membukakan kitab suci kepada mereka, ini memberikan mereka harapan dan meyakinkan mereka tentang kebangkitan Kristus. Lantas, bagaimana dengan setiap kita yang pada hari ini sudah mendengar berita tentang karya keselamatannya di kayu salib, berita tentang kebangkitannya yang sudah kita rayakan bersama-sama, yang membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang hidup, yang sudah mematahkan kuasa dosa, dan kita pun sudah bangkit bersama Dia. Apa respon kita dari berita ini? Menganggapnya sebagai ritual keagamaan untuk memperingati dan merayakannya saja? Atau adakah perubahan di dalam hidupmu dalam mengalami perjumpaan dengan Allah melalui kematiannya, melalui pengorbanannya, dan juga melalui kebangkitannya untuk kita? Perjumpaan Yesus melalui murid-muridnya membawa suatu perubahan kepada mereka. Yang dulunya ketidakmengertian, ketidakpahaman mereka dengan apa yang Yesus katakan dan kerjakan bersama-sama mereka, akhirnya melalui Yesus ini menyatakan dan menjawab semua apa yang menjadi keraguan dan kekecewaan mereka melalui perjumpaannya dengan murid-muridnya. Perjumpaan bukan hanya berbicara mengenai fisik kita harus berjumpa dengan Dia, tetapi berjumpa melalui sebuah rangkaian berita, rangkaian peristiwa yang sudah kita dengar, dan kita diubahkan. Seorang umat yang percaya kepadanya harus menyadari betapa pentingnya kita harus mengalami perjumpaan dengannya. Berjumpa melalui sebuah relasi yang intim dengannya. Mengenal Yesus secara lebih dalam lagi, hari lepas hari dalam kehidupan kita. Mengenal dengan jelas siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang berotoritas dalam hidup kita. Timothy Keller mengatakan, kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan ketika kebenaran tentang Tuhan meluap dari pikiran dan mengalir ke seluruh hidup kita. Jika seseorang sudah mengalami hal demikian, ia akan menyadari bahwa hidupnya harus menyenangkan hati Tuhan. Dan ia juga menyadari apa yang mau Tuhan kerjakan melalui hidupnya. Pada dasarnya seseorang dapat saja berubah kapanpun yang ia mau. Tetapi apakah perubahan itu hanya bersifat sementara? Berubah di hari ini, tapi esoknya melakukan kembali hal yang sama. Untuk itu, mengalami perjumpaan dengan Kristus bukan hanya sekedar berubah dalam hidupnya, tetapi juga mengalami transformasi diri. Jika dalam sebutan kalangan anak muda, ia harus mengalami transformasi diri, di mana seseorang menyadari perlunya hidup mengalami transformasi diri, di mana ia mengerti apa yang harus ia lakukan dan kerjakan bagi Tuhan. KBBI mengartikan transformasi diri sebagai perubahan rupa, baik itu dari segi bentuk, sifat, dan fungsinya. Dan kita mengalami transformasi diri dari segi pola pikir kita, perilaku kita, dan tidak hanya itu, berbalik dari kehidupan manusia yang lama kepada manusia yang baru. Seperti yang Rasul Paulus katakan dalam surat Kolose, meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, karena kita telah dibangkitkan bersama Kristus. Untuk jemaat sekalian, jika seseorang sudah mengalami transformasi dalam dirinya, ia akan mengerti apa fungsi,
melebihi fungsi, tetapi akan mengerti apa tujuan dia hidup di dunia ini. Selain melayani Tuhan dan sesama, juga harus mengabarkan Injil Tuhan kepada mereka yang belum percaya, belum mengenal, bahkan yang masih meragukan Tuhan hingga pada saat ini. Dengan demikian jemaat terkasih, hiduplah sesempurna mungkin bagi Tuhan. Hiduplah untuk mau terus mengalami transformasi dalam diri. Hiduplah untuk mau senantiasa mengalami proses perubahan hidup yang semakin serupa dengannya. Dan pakailah hidupmu untuk mau memberitakan Injil Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah mengingatkan setiap kita untuk boleh selalu dekat kepada Tuhan, mengalami perubahan hidup, mengalami transformasi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada hari ini, di mana kami telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu telah menegur setiap kami Tuhan, yang sering sekali Tuhan dalam tindakan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu. Dalam melalui pemberitaan firman Tuhan ini kami diubahkan, bahwa perlunya kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Perlunya kami ada perubahan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah kami mau berkomitmen untuk mengubah kehidupan kami, agar kami tahu apa yang ingin Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap pokok doa kami ya Bapa. Engkau tahu Tuhan pada situasi sekarang ini Bapa, di masa-masa sulit ya Bapa. Engkau tahu apa yang sedang terjadi Tuhan, baik di negara kami, di dunia ini juga ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau boleh berbelas kasih Tuhan untuk boleh memulihkan kembali keadaan kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan yang sedang sekarang terjadi Bapa, COVID-19 yang Tuhan sedang mewabah. Kiranya Engkau boleh menolong Tuhan setiap para tim dokter, tim medis ya Bapa. Kiranya Engkau boleh memampukan mereka Tuhan dalam menjalankan tugas mereka. Dan kami minta belas kasihan Tuhan untuk boleh memulihkan kembali keadaan dunia ini Bapa, keadaan bangsa kami. Dan juga Engkau boleh menyembuhkan setiap orang-orang Tuhan yang mengalami sakit. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap pemerintahan Tuhan, baik di Indonesia Tuhan. Tuhan yang berkati setiap mereka ya Bapa di dalam mengambil keputusan. Bila kepada mereka hikmat kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan, dalam setiap mengambil langkah-langkah Tuhan, untuk mengerjakan setiap tugas tanggung jawab mereka. Dan Tuhan yang boleh memampukan setiap mereka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap orang-orang Tuhan di luar sana yang mungkin dalam kesulitan mereka, di dalam kesedihan mereka, di dalam kekhawatiran mereka, di dalam penderitaan yang mereka alami. Kiranya Kau boleh menolong mereka ya Tuhan, memampukan mereka Tuhan. Kiranya Kau boleh memberikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dan kami Tuhan sebagai umat yang percaya, biarlah kami didorong Tuhan untuk boleh saling mengasihi, saling menyatakan kasih kami kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kami ya Tuhan. Dan kami juga tidak lupa Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan di gereja ini. Tuhan juga memberkati setiap mereka, baik di dalam pergumulan mereka, pertumbuhan iman mereka. Dan juga mungkin pada saat ini ada yang khawatir, ada yang takut, ada yang bingung, ada yang cemas. Kiranya Kau boleh menolong mereka Tuhan. Kiranya Kau boleh selalu ada bersama dengan mereka ya Bapa. Kiranya Kau boleh menghibur hati mereka. Kiranya Kau boleh menguatkan setiap mereka ya Bapa. Inilah setiap pokok doa kami ya Bapa. Berbelas kasihanlah kepada kami Tuhan pada hari ini. Dan biarlah hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan gereja Tuhan dan segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah sehabis kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan setelah mengikuti ibadah ini, kita mau terus mengikuti rencana Tuhan dan kiranya hidup kita boleh dipakai untuk kemuliaan Dia dan juga menjadi terang bagi sesama, terutama kepada yang belum percaya dan mendengar akan namanya. Dan sebagai komitmen kita, marilah kita menaikkan pujian, Tuhan inilah hidupku. Segala cita-citaku
peganglah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama dan lakukanlah itu di dalam kehidupan kita masing-masing dan terimalah berkat daripada Allah. Kasih karunia daripada Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh yang Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.